Bahasa adalah jembatan, manusia bisa membagi realitasnya. Kalau monyet agak susah. Kalau nggak penting untuk dirimu itu nggak apa-apa. Karena realitas orang itu berbeda-beda dan yang membuat dia hidup pada sebuah realitas tertentu itu juga berbeda-beda. Saya sangat beruntung duduk bersama Mas Tanto, sama Sabrang, sama kalian semua. Ya, pertama ke sini tahun 2018 dan itu setelah earthquake, gempa bumi di Lombok, dan saya bertemu Ibu Sariro dan dia bilang, oh saudara dia adalah orang puisi. Dan saya tidak tahu apa-apa tentang Cak Non. Hanya saya ikut dan datang ke sini dan nanti saya ikut Cak Non masuk di panggung ini dan duduk bersama untuk mungkin 7 jam atau lebih sampai setengah 4 terus ngobrol, bercanda, bernyanyi, dan saya baru merasa kebudayaan Jawa yang lebih benar, yang dengan hidup dan bernapas yang mantap. Ya, terima kasih Mas Brad. Iya, bersama kita ini Mas Brad Elliot, beliau domisilinya di Bali ya, Mas Brad ya. Beliau ini sering menghadiri berbagai macam event, cultural event di berbagai macam negara di berbagai belahan dunia dan kemudian tertarik dengan mencoba syafaat, mengenali Cak Nun sebagai seorang sastrawan puisi begitu. Oke, Mas Brad enjoy malam ini, silakan, dan Mas Abraham selamat datang. Monggo Mas Henry untuk memberi prolog. Ya, matur nuwun Mas Sangga. Baru saja kita menyimak menikmati persembahan dalang Syekh Agung Prasetyo. Tentu kita berharap supaya perjalanannya atau kontinuasinya itu cepat, enak karena sudah malam. Tentu kita ingin Mas Sabrang ikut mengapresiasi atau memberikan pandangan-pandangan. Tetapi kalau saya boleh izin nitip pertanyaan pemantik untuk Mas Sabrang. Tadi ini kan temanya Pak Dalang mengangkat tema yang juga temanya Festival 5 Gunung tahun 2025 ini. Jadi teman-teman, sebelum saya lanjutkan, penting untuk kita catat bahwa kehadiran Pak Tanto, kehadiran Pak Dalang Syekh ini bukan dalam rangka apa-apa kecuali dalam rangka nguri-nguri silaturahmi yang ditandur oleh Mbah Nun melalui Ma'iyah. Beliau bersahabat baik dengan Pak Tanto beserta komunitas 5 Gunung. Jadi beliau datang ini bukan karena kita mengirim undangan, tapi karena ada silaturahmi, kunjungan balik, karena kemarin Pak DKI Kanjeng sudah hadir di Festival 5 Gunung. Jadi spirit saling sambung ini saya kira yang perlu kita ingat, termasuk kehadiran Mas Brad malam hari ini juga demikian. Nah, Ndudah Kawruh Sinengker yang merupakan tema Festival 5 Gunung tahun ini saya kira sangat menarik untuk dieksplorasi, untuk kita minta Mas Sabrang mengeksplorasi. Karena ini saya kira relate dengan spirit keilmuan yang dibangun di Ma'iyah. Pertama, Ndudah Kawruh Sinengker tadi seperti yang dijelaskan Pak Syekh Agung tadi itu kan menggali ilmu yang tersembunyi, menggali pengetahuan yang masih tersimpan, yang masih rahasia gitu. Nah, kita ini penasaran tentunya apakah memang ada ilmu yang tersembunyi atau rahasia, ataukah kerahasiaan itu karena kitanya yang terbatas. Makanya tadi ada pesan supaya jiwa kita itu bersih, murni, jernih, ora gampang nesu, ora gampang ngamuk,
adakah itu merupakan salah satu jalan untuk kita itu mendapatkan ilmu? Nah, ini beberapa pertanyaan yang kita berharap Mas Abrang bisa merespon. Syukur-syukur kita bisa mendapatkan gambaran yang agak lebih komplit begitu ya. Kira-kira peta ilmu ki jane kepiye toh kira-kira gitu ya. Maksudnya ono ilmu sing dhewe iso ngejar ataukah memang ada ilmu yang dikhususkan hanya orang-orang tertentu sehingga yang lain tidak bisa gitu kan kira-kira. Dan sekarang di era yang konon disebut ilmu itu sedemikian membuncah, tapi apakah benar-benar kita ini semakin dekat ke ilmu? Apakah membuncahnya ini justru malah menjadikan ilmu itu sinengker ataukah bagaimana dan seterusnya gitulah. Kira-kira mekaten Mas Abrang, monggo saya persilahkan sepenuhnya. Tepuk tangan untuk Mas Abrang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya serasa seperti ChatGPT. Di prom terus ngomong. Oh ya wis tak ngomong wis. Verdi prom itu. Ya wis tak coba tak ngomong tentang ilmu itu tadi. Kebetulan nyambung sama pertanyaan dari ada anak yang di kantor kemarin nanya, Mas lagi rame, apa? Filsafat ki penting po? Apa lagi rame kok ngono? Aku gak paham, sama sekali gak paham. Terus dia mengajukan argumentasi dan bermacam-macam seterusnya. Terus kalau kita mau mengargumentasikan tentang filsafat itu penting atau tidak, ya jawaban paling sederhananya penting untuk siapa gitu. Itu paling sederhananya gitu. Penting untuk dosennya terutama. Nek ora ana ilmu filsafat ya ora ana fakultasi ora nyambut gawe kan. Gitu. Tapi coba kita cari jawaban yang lebih fundamental. Kenapa ada ilmu itu dan seterusnya. Sehingga nanti ada ilmu yang tersembunyi lah, apalah dan seterusnya, gak paham. Kalau saya memahami ilmu itu sederhana. Kalau paham dari akarnya. Akarnya kan gini aja. Semua manusia itu mengalami realitas pribadinya. Seorang yang manusia ding, munyuk pun mengalami realitas pribadinya. Perilaku munyuk di nek ning Bali kayak apa sih? Pura besakeh kayak apa neng sing munyuke selalu 300 kuwi apa sih? Sangeh misalnya, munyuk di Sangeh itu perilakunya bisa beda sama munyuk di Gunung Kidul. Kenapa? Karena munyuke neng Gunung Kidul ki makihan rene. Dadi guyon bercanda. Ora. Maksudnya karena realitas pengalaman hidupnya berbeda. Karena sering datang turis sehingga minta makan sama turis. Kalau yang di sana nggak punya pengalaman turis, jadi ya nggak minta makan sama turis misalnya gitu. Artinya setiap makhluk, setiap manusia itu punya realitas yang dialami sendiri. Oke. Pertanyaan kemudian, apakah masing-masing realitas setiap manusia sama sekali berbeda, tidak ada kesamaan sedikit pun? Pasti ada sambung-sambungannya, kesamaan-kesamaannya. Nah kemudian dua orang ini, yang ada samanya dan ada bedanya ini, kan berusaha untuk saling membagi realitasnya. Betul enggak? Maka muncullah yang namanya bahasa. Bahasa adalah jembatan manusia bisa membagi realitasnya. Kalau monyet agak susah. Cah Gunung Kidul jajal takon karo cah Sangeh. Cerita bagi pengalaman kan susah. Munyuk-munyuk kan enggak ada kata-kata. Tapi kalau manusia menggunakan kata-kata untuk saling membagi realitasnya. Akarnya itu dok. Awalnya adalah bahasa digunakan untuk membangun realitas. Oke. Ketika dua orang misalnya senang pada sebuah bidang, senang mancing, nek Angga mesti mangkel nek aku mancing meneh. Ganti contoh wae. Senang ziarah kubur misalnya. Udah. Ketika dua orang punya realitas yang sama, frekuensi tentang ziarah kubur, kan kemudian mereka ngobrol. Terus semakin banyak yang ngobrol di antara mereka, bahkan turun-temurun.
akan keluar kosakata spesifik di dalam dunia ziarah kubur. Yang paling ahli jane nganu kuwi. Beb Anis kuwi. Beb Anis dari simbah kan sarjana kuburan ya. Sarkup. Jadi dunia. Jadi ketika kita punya interest tertentu, terus kemudian banyak temennya, keluarlah kosakata yang spesifik dalam bahasa itu, dalam ilmu itu. Dan kemudian muncul dibahas banyak orang, akhirnya pembahasan ini hidup lebih lama daripada orang-orangnya. Inilah jadi akar keilmuan itu tadi. Ilmu sarkup, ilmu. Anda tahu sendiri, terminologi biologi sama terminologi fisika pasti berbeda. Kosakata dalam dunia psikologi sama dunia sosiologi pasti beda. Mereka punya spesifik kata-kata, mereka punya kumpulan untuk menjelaskan spesifik idenya di situ. Tapi lihat akarnya. Coba kita tadi lihat. Manusia punya realitas bersambungan, kemudian membahas, menghidupkan satu keilmuan. Dan jadilah ilmu, bidang ilmu tersebut. Nah artinya gini, kalau tadi balik ke filsafat itu penting atau tidak? Kalau kita tahu akarnya bahwa semua ilmu adalah refleksi dari realitas manusia, artinya ada realitas yang kamu tidak pahami, betul nggak? Kalau Anda belajar di dunia matematika, dunia fisika, Anda nggak paham mungkin dunia filsafat. Kamu belajar di dunia biologi, mungkin nggak paham dunia sosiologi. Tapi bukan berarti itu nggak ada dan nggak penting. Mungkin nggak penting buatmu orang biologi, tapi itu realitas yang tidak bisa ditidakkan. Paham maksud saya? Kalau nggak penting untuk dirimu itu nggak apa-apa, karena realitas orang itu berbeda-beda dan yang membuat dia hidup pada sebuah realitas tertentu itu juga berbeda-beda. Yang tidak boleh adalah menidakkan realitas orang. Karena setiap orang punya realitasnya sendiri. Kalau ada orang yang punya realitas sendiri dan tidak bisa ngomong sama orang lain terhadap realitasnya, itu biasanya dikategorikan jadi orang gila. Karena realitasnya nggak nyambung. Nek kowe ngobrol karo wong edan, kan ra nyambung toh. Iki jane donyane piye to iki? Karena sama sekali berbeda kosakatanya yang dia pakai juga separatos-tos misalnya. Lawas banget ya gue. Orang ngerti cacah entemnya orang ngerti separat. Sama biyen jenenge? Tony Blank. Tony Blank. Wis zaman YouTube dong gue. Awal-awal YouTube ya, awal-awal YouTube. Itu sangat populer dari Indonesia, dari Kalicode, Xcode, teman-teman produksinya. Itu mengeluarkan tokoh yang kalau sekarang pasti sangat viral. Itu namanya Tony Blank. Itu kalau kita ngelihat tuh terhibur karena kamu melihat sebuah realita yang dia sangat anggap real. Sementara kita ngomong apa tuh iki, rodok nyambung rodok ora gitu. Nah, kemudian ada gini. Ada sebuah realita yang hanya dialami oleh orang yang tidak begitu banyak, tapi realitanya sangat dalam. Dan dia terus melalui regenerasi. Ada, tapi tidak populer. Kemudianlah itu disebut sebagai ilmu-ilmu yang tersembunyi. Urusannya karena tidak populer, tidak ada yang menyembunyikan juga. Contohlah, Anda paham nggak dunia akik? Ora ngerti itu. Watu podo ijo karo watu ngene iki regane sing siji jutaan, sing siji meng dikake ra apa-apa, 200 perak. Enggak tahu. Anda yang tidak paham dunia itu pasti enggak masuk akal ini. Apa gunanya dunia batu-batuan akik ini? Dihilangin aja dari, loh jangan gitu. Itu ada realitas yang orang mengalami realitas itu loh. Dan jadi ilmu di dunia mereka loh. It's okay. Jangan menghapus itu. Siapa tahu suatu hari ada zaman di mana akik sangat populer. Dan kue melu dodolan akik. Ada tuh zamannya tuh. Orang-orang yang hidup di realitas akik langsung sugih. Karena dia sudah paham realitas itu sejak lama. Sekarang gini, ini tadi dulur-dulur 5 gunung ke sini. Yang Anda tonton apa sih? Kalau Anda nonton realitasmu sendiri setiap hari, pasti tidak terhibur. Wong kowe ndelok bendino awakmu kok. Ngopo dolan rene, ngopo nonton cari hiburan. Hiburan itu sesuatu yang jarang kamu lihat setiap hari. Kalau kamu lihat setiap hari, bukan hiburan, beban mesti. Kalau logikanya begitu, berarti kalau kamu punya istri di rumah, beban atau hiburan?
Oh ya, aku mentakon lho iki kuwi logis. Itu sambungan logika biasa aja. Ora guyon-guyon. Mungkin yang bisa saya jelaskan seperti itu, bahwa pada dasarnya yang disebut sebagai ilmu fisika, biologi dan seterusnya, itu orang-orang yang tune in, senang pada sebuah realita tertentu dan kumpul dengan kumpulannya. Saking banyak kumpulannya muncullah konvensi. Dan konvensi itu terus menerus diregenerasi jadi bidang ilmu. Nah, ini Mas Helmi, ada bidang ilmu yang dinarasikan, ada bidang ilmu yang tidak dinarasikan. Contohnya gini, bidang ilmu dinarasikan itu selalu ada kriteria untuk masuk narasi tersebut. Contoh, narasi yang namanya science, itu narasi. Karena dia ada cerita-cerita yang bisa dikatakan saintifik, dan ada cerita-cerita atau teori yang bisa dikatakan tidak saintifik. Apa kriterianya? Kriterianya itu dibangun oleh Popper waktu itu, falsifiability. Artinya sebuah teori kalau bisa disalahkan, ada kondisi salahnya, baru itu dikatakan sebagai bagian dari sains. Sehingga nek kowe ngomong mati nanti ditemuni nungkar nangkir, itu nggak akan bisa disainskan. Bukan karena mereka tidak senang atau tidak percaya dengan fakta itu. Karena memang kriterianya tidak memungkinkan untuk itu bisa dimasukkan narasinya. Paham ya maksud saya? Di Islam itu juga ada kriterianya. Masuk narasi Islam itu kalau ada akar sambungannya sama Quran atau hadis. Kalau tidak ada akarnya di situ, bukan narasi Islam ini kemudian. Bukan berarti benar salah loh. Paham maksud saya? Cuma narasi siapa nih? Nyambung dari Copat yang kemarin, kamu kan juga punya narasi sendiri. Dan kamu punya kriteria, narasi apa yang saya sebut sebagai narasi itu, kan gitu. Oke, balik lagi ke ilmu. Ilmu adalah sebuah realitas yang dialami oleh manusia, yang dibagi dengan manusia lain, kemudian diformalkan dengan sebuah kriteria. Itu menjadi ilmu yang disebut sebagai ilmu formal itu. Kalau tidak ada kriterianya, jadi ilmu egaliter. Kaya contohnya, ilmu coro mepet gebetan. Ya, itu nggak mungkin di universitas kan, karena nggak ada kriteria nih. Gimana kriteria yang masuk ilmu itu? Nggak ada satupun yang membangun kriteria ilmu itu. Nah, waktu itu hampir 15 tahun yang lalu ada debat yang saya disuruh jadi, setengah mati waktu itu saya. Karena ada orang yang pengen membangun matematika Islam. Ada, aku asem iki loro tambah loro kok ono agamane kon sadat bingung. Sak bingung-bingungnya aku. Mau mengislamisasi ilmu karena memang tidak paham bahwa Islam itu ada narasi sendiri, sains itu ada narasi sendiri, bahwa kebenarannya bersambung itu gak masalah. Bukan berarti satu menafikan yang lain. Cuman cara pandang narasi yang berbeda. Setiap narasi, contohnya begini aja lah. Narasi sanad, narasi keilmuan, verifikasi sumber keilmuan tidak ada yang lebih ampuh mengenai Islam. Bahkan sains pun kalah. Nggak ngomong bisa bikin barang ya, tapi ngomong salah satu bidangnya yang Islam bisa nyumbang kepada dunia. Islam itu kalau ada hadis yang perawinya pernah kencing di pinggir jalan aja bisa dianggap lemah itu. Informasi dari dia. Sekarang kalau di sains, kuotasi dari jurnal itu nggak peduli. Orangnya kayak apa, akhlaknya gimana nggak peduli. Yang penting jurnalmu benar atau salah. That's it. Nggak peduli akhlaknya. Mana yang lebih baik? Dua-duanya memenuhi kebutuhan narasi. Narasi Islam digunakan untuk memperbaiki akhlak. Sehingga cara sitasinya harus sesuai dengan akhlak. Akhlak dihitung kan gitu. Kue tahu ngapusi, wes dianggap itu kemudian sebagai lemah kan gitu. Tapi kalau sains kan untuk menemukan itu narasinya adalah falsifiability tadi. Sebuah teori yang bisa dibuktikan benar atau salah. Akhlak nggak peduli. Oh berarti sains itu ilmu yang tidak peduli sama kebaikan manusia, moral. Ya nggak gitu juga, Cok. Di sini ada yang pernah nyoba bikin kopi pakai mesin cuci. Ora ono tok, goblok jenenge.
Loh kamu kok menuntutkan akhirat pada pengetahuan sains? Kuwi goblok jenenge. Artinya kamu tidak paham narasinya. Kamu tidak paham di mana itu dibangun narasinya. Nah, ilmu tuh kayak gitu. Jangan kemudian kamu ketika belajar sarjana kuburan kumpul sama orang-orang kuburan terus menurut sains itu kaplok kowe. Asu cuk iki sains iki urusane Mbah Seno iki. Wes meneng wae pokoke iki getarane wis ngono asu apa iki getaran apa meneh cuk. Palingan iki ngalami ngono tok to. Nah, oke. Jadi betapa indahnya kalau kita melihat ilmu bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan benar atau salah. Tapi itu adalah sebuah refleksi kumpulan dari realitas banyak manusia yang bisa kita ikut mengintipnya. Semakin orang belajar banyak ilmu, bukan urusan semakin pintar, tapi semakin luas jarak pandangnya, semakin luas pengalaman hidupnya, karena dia bisa ngintip dari realitas-realitas yang berbeda. Itulah ilmunya, Mas. Matur nuwun.